ketika seseorang manusia ingin menuju dengan Allah itu banyak sekali jalannya, tidak harus dengan ini, dengan itu, dengan cara khusus, tapi banyak sekali. Salah satunya itu dengan bertasawuf, ya. Dengan bertasawuf itu apalagi kalau kita mau tasawuf yang sudah mutabaroh, yang sudah resmi, tentu saja kita akan terikat. Jadi kita tasawuf untuk mencapai seorang sufi, kita akan mengalami yang namanya nanti ada makomat-makomatnya, seperti halnya sabar, obat, murai, dan itu akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik, lebih baik di mata manusia dan menjadi lebih dekat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi nanti kita akan membahas tentang makomat dan juga ahwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak yang tercinta yang semoga selalu dirahmati Allah. Amin. Sekarang kita akan belajar tentang tasawuf. Lebih tepatnya kita akan belajar tentang makomat dan juga ahwal. Pasti kalian sudah sering mendengar kata tasawuf. Yang kalian dengar, yang sering sekali kalian dengar bukan ajarannya, akan tapi tokohnya. Siapa yang tahu tokoh-tokoh tasawuf? Angkat tangan. Saya. Satu-satu. Kamu. Al-Halaj. Ya, Al-Halaj ini beliau meninggalnya dengan cara dipenggal ya. Terus ini. Syekh Siti Jenar. Oke, sama Siti Jenar juga yang meninggalnya juga dipenggal sama Wali Songo. Yang sebelah sini, Rifa. Syekh Jalaluddin Rumi. Oke, yang terkenal dengan tarian Sufi. Terus yang selanjutnya Al-Ghazali. Al-Ghazali itu yang dia pengarang kitab Ihya Al-Ulumuddin yang sangat terkenal sekali. Selanjutnya Syekh Al-Qadir Al-Jalani. siapa? Syekh Al-Qadir Al-Jalani. Kurang tepat lagi, siapa yang tahu? Syekh Abdul Al-Jalani. Ini Syekh Abdul Qadir Jalani itu maksudnya sering kita baca ya. Selanjutnya Sayyidah Nafisah. ya Sayyidah Nafisah itu masih keturunannya Rasulullah. Selanjutnya lagi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu juga gurunya para sufi. Yang selanjutnya terakhir Sunan Gunung Jati. ya Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah itu sangat terkenal sekali. Yang lebih tepatnya setiap sufi itu mempunyai ciri khas tersendiri. Ya, dia tidak sama antara yang sini dan yang situ, tidak sama. Yang membedakan itu apa? Itu proses mereka akan menuju Allah. Ya, jadi perjalanan sufi untuk menuju Allah itu nanti bisa bermuara pada mukasyafah, musyahadah. Yang paling terkenal itu tentang mahabbah. Mahabbah artinya apa? Cinta. Yang paling terkenal itu tentang mahabbah, tentang cinta. Ada juga yang bermuara pada ikhtiar. Ada juga yang tidak diberikan Allah hak spesial itu. Mereka diberikan Allah seperti nanti menjadi dai, ahli fikih, pemuka agama seperti itu. Nah, yang akan kita bahas ini tentang makomat dan juga ahwal. Makomat itu jamaknya makom, artinya adalah tempat yang dilintasi, gitu ya. Tempat yang dilintasi bagi para sufi. Lebih tepatnya kita bisa mengartikan itu sebagai stasiun. Nah, kalau kita mau ke Jakarta, kalau kita naik kereta, kita bisa naik kereta nanti akan berhenti kepada stasiun. Stasiun kedua itu akan lebih jauh daripada ke stasiun pertama. Stasiun ketiga lebih jauh daripada stasiun kedua. Ini makomat itu juga sama. Nah, makomat itu adalah jalan yang dilintasi oleh seorang hamba untuk menuju ke Tuhan, ya, melalui proses tasawuf yang diperoleh karena kesungguhan mereka dalam beribadah, dari zikir, ya, sholat malam, puasa, dan semua yang kalian sebutkan. Tokoh-tokoh itu bukan tokoh sembarangan ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dia kan semasa hidupnya juga makanya cuma daun-daunan saja, beriadah mengolah jasmani seperti itu. Nah, contohnya dari makom itu berbeda-beda. Jadi setiap ulama itu punya pandangan tentang makom itu berbeda-beda jumlahnya. Kalau di Ihya Ulumuddin itu ada 8. Nanti kalau ada Al-Kalabasi itu ada 10. Tapi kalau kesepakatan ulama itu nanti ada 7. Contohnya apa? Pertama adalah taubat. Siapa yang pernah taubat? Saya. Taubat.
ada juga waroi. Siapa yang tahu apa itu arti waroi? Tahu. Waroi itu seseorang yang meninggalkan sesuatu yang subhat, ya, meninggalkan sesuatu yang subhat. Terus ada juga zuhud. Zuhud itu yang gimana? Meninggalkan harta, meninggalkan dunia. Bukan berarti dia tidak butuh dunia, tidak, tapi ketika mereka menjadi kaya, dia tidak menjadi seorang yang punya harta. Nanti juga ada sober, terus juga ada al-fakir. Fakir itu orang yang bagaimana? Orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan. Tapi kalau dalam tasawuf, fakir yang disebutkan itu bukan orang yang meminta-minta, orang yang membutuhkan, tidak. Akan tetapi ada orang yang butuh kepada Allah. Setelah mereka bermuara ke stasiun terakhir, ya, ke makom terakhir, terserah. Nanti mereka akan mendapatkan oleh mukasyafah, musyahadah, itihad ataupun mahabbah. Nah, gandengannya ya makom ini, makomat itu nanti ada ahwal, jamak dari kata hal, artinya keadaan. Ketika orang sudah di makom pertama akan mendapatkan hal atau ahwal, sebuah pencerahan dari Allah. Kalau kalian mungkin bisa bilang itu adalah sebuah mukjizat atau apapun itu. Nah, hal ini yang membedakan hal dengan makomat itu, kalau makomat kalian dapatkan karena kesungguhan ibadah kalian. Tapi kalau hal ini adalah hak prerogatif Allah, terserah Allah mau memberikan sesuatu keadaannya bagaimana. Biasanya kalau orang ya yang sudah di makom tertinggi, nanti orang itu akan terbuka kiranya kepada Allah. Bahkan kalau kalian tahu kan, banyak orang-orang sufi itu kan dia itu kita tidak tahu, tapi dia sebenarnya sudah tahu. Belum kita ucapkan, dia itu sudah tahu. Ya enggak seperti itu. Nah, itu bisa didapatkan karena dia melewati stasiun-stasiun, melalui makom-makom seperti itu, makomat seperti itu. Nanti kalau di awal itu ada yang namanya muraqabah, ya, perasaan selalu diawasi oleh Allah, barang-barang cemas, juga ada perasaan roja, ya, perasaan khauf, takut pada Allah, seperti itu. Itu tentang makomat dan juga ahwal. Ini semua bersangkutan tentang seorang suluk, seorang sufi untuk berjalan di jalan tasawuf. Tujuan kita bertasawuf itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, sampai di sini sampai paham semuanya? Paham. Kita bisa berhadapan dengan San Khalid dengan sebaik-baiknya, walaupun kita itu tidak memakai thariqah. Sebenarnya kita itu sudah berthariqah, ya, cuma thariqah kita itu tidak yang mutabaroh, yang tidak tertulis. Yang dituliskan kayak thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Satiriyah, kayak gitu lah, satu apapun Sadiriyah itu. Kita itu sudah berthariqah. Thariqah kita adalah belajar. Thariqah itu jalan untuk menuju Allah. Sampai di sini, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.